Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Muhammad Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, instansi SMA Negeri 1 Ciwaringin. Pada pertemuan kali ini kita akan mendemonstrasikan tentang observer, kemudian coach dan kuci yang akan dilakukan oleh Pak Tasiro dan Pak Gunawan. Di mana Pak Tasiro sebagai coachnya dan Pak Gunawan sebagai kucinya. Mungkin untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Tasiro, Pak Gunawan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini kebetulan saya sebagai observer, kemudian Pak Tasiro sebagai coach dan Pak Gunawan sebagai kuci. Apa kabarnya Pak Tasiro? Alhamdulillah baik Pak Jamal. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Tasiro? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana perasaannya Pak Tasiro sekarang? Perasaannya ya standar lah, masih netral aja ya Pak Gun. Alhamdulillah. Berarti saya sangat bahagia melihat mendengar pernyataan dari Pak Tasiro. Oh iya, siap Pak Jamal. Begini Pak Tasiro, kan sekarang kan Pak Tasiro kan sebagai coach dari Pak Gunawan. Iya. Kira-kira nih persiapan apa sih yang disiapkan untuk menjadi coach? Ya, tentunya untuk menjadi coach saya sudah membaca dan kemarin juga sudah latihan di Rukol ya, terkait bagaimana teknik coach. Saya harus dengan rasa dan menggunakan alur tirta Pak Jamal. Oh iya, ya. Tapi jangan lupa Pak Tasiro, Iya. ada 3 kompetensi yang harus dimasukkan. Iya. Ya, yang pertama atau kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, Iya. dan yang terakhir itu pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan Nah, yang untuk berbobot. ketiga kompetensi ini nih, kira-kira yang mau dikembangkan oleh Pak Tasiro itu apa dari 3 kompetensi itu? Kayaknya kalau kehadiran penuh, insya Allah saya rasa diri saya kompeten. Kemudian juga apa namanya? Yang kedua apa tadi Pak Jamal? Mendengarkan juga saya insya Allah lah bisa. Cuman yang menurut saya yang kurang kompetensi dari saya pribadi, bagaimana caranya membuat pertanyaan yang berbobot, karena itu agak butuh pemikiran gitu dan konsentrasi saat sedang menjadi coach Pak Jamal. Oh, baik. Berarti yang ketiga ya, yang Yang ingin ketiga. dikembangkan. Kira-kira indikator pencapaiannya apa Pak Tasiro untuk yang ketiga? Indikatornya nanti coach dapat apa ya, menuangkan idenya ya atas pertanyaan-pertanyaan saya untuk menyelesaikan masalah dari coachnya gitu Pak Jamal. Wah, sepertinya menarik sekali nih. Oh iya. Kalau begitu kita mulai saja Pak. Boleh. Baik, silakan Pak Tasiro dan Pak Gunawan untuk memulai coach. Wah, terima kasih Pak Jamal. Ya, sekarang saya jadi coach ya, dan selamat siang nih Pak Gunawan. Siang Pak Tasiro. Ya, akhirnya kita bertemu di sini nih Pak Gun. Kemarin kan Pak Gun menyampaikan ke saya ada beberapa hal yang mau diobrolkan. Iya, betul. Pak Gunawan kan sempat kemarin kayaknya ada beberapa masalah yang belum selesai nih, yang butuh diobrolkan dengan saya. Gimana Iya, Pak Gun? betul. Ini Pak Tasiro sebelumnya. Akhir-akhir ini saya dalam mengajar itu ya ada sedikit terkesan itu melihat rekan guru ataupun yang lainnya itu hanya pembelajaran itu hanya ceramah, mendengarkan, hanya menulis itu aja Pak Tasiro. Seperti itu ya. Iya. Ya sebelumnya gimana nih? Udah makan belum Pak Gunawan? Sudah seger. Sudah seger tadi makan bakso. Makan bakso Iya. bersama ya, alhamdulillah. Nah ini Pak Gun. Nah tadi kan saya sudah mendengar permasalahan yang dalam Pak Gun. Nah dari percakapan kita atau obrolan kita ini nih, yang Pak Gunawan harapkan atau yang Pak Gunawan tuju nih, inginnya seperti apa? Iya. Saya ingin terus terang saja Pak Tasiro, ingin di SMA saya itu SMA 1 Jamblang, khususnya rekan-rekan guru saya, ingin
dalam menggunakan metode pembelajaran ataupun dalam menggunakan media itu kira-kira yang interaktif dan tidak membosankan, serta tentunya harus berpusat pada siswa. Karena selama ini hanya ya ceramah, menulis ataupun mendengarkan saja itu Pak. Jadi yang saya harapkan ingin semua guru itu menggunakan beberapa media interaktif ataupun metode yang selalu berubah-ubah, yang berpusat pada siswa tentunya itu. Tadi yang saya tangkap sepertinya guru-guru di SMA Jamblang di sekolahnya Pak Gun itu masih pakainya metode ceramah Iya, kebanyakannya ya. itu. Kemudian konvensional intinya Iya, sih ya. betul, iya. Tapi kira-kira nih Pak Gun, dengan seperti itu apakah Pak Gun sudah observasi teman-teman seperti itu gitu tuh? Iya, sudah melakukan observasi itu terkait salah satu itu adalah kendala apa ataupun hal-hal apa yang mungkin perlu digali dan mungkin perlu dibicarakan, itu sudah melakukan. Nah, ternyata kendalanya itu adalah hanya satu Pak, Apa tuh? itu di dalam penguasaan di bidang IT-nya. Oh, gitu. penguasaan di Iya. bidang IT-nya. Terus kalau dari sarana prasarana sendiri Kalau gimana di SMA? iya, kalau sarana prasarana alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah saya ataupun dari Wakasek sarana prasarana itu selalu mendukung dan mendukung. fasilitas itu alhamdulillah baik Infocus ataupun media pembelajaran, baik internet ataupun dari perpustakaan itu untuk buku-bukunya sudah mencukupi. Sebenarnya sudah mencukupi ya. Mungkin kekurangannya tadi ya memang masih monoton, masih Iya, metode ceramah, tapi kelebihannya juga dari segi sarana prasarana sudah terpenuhi sebenarnya betul, ya. betul, ya. Nah, kira-kira nih ya, adakah upaya Pak Gunawan supaya bisa membuat teman-teman lain itu bisa lebih baik lagi cara mengajarnya? Iya. Kira-kira bagaimana nih Iya, Pak Gun? saya sudah melakukan Pak ya Iya. langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya itu seperti saya membuat suatu komunitas praktisi itu di dalam hal penggunaan media interaktif, yaitu adalah melalui Canva. Terus yang kedua itu melakukan diseminasi atau sosialisasi itu terkait tentang media pembelajaran. Cuma ya tentunya mungkin karena ada beberapa faktor yang tadi yang saya sudah sampaikan. Satu, adanya keterbatasan. Kedua, di dalam etik. Yang kedua itu tentunya untuk motivasi diri sendiri itu masih belum semangatnya itu belum terkuras semua. Benar-benar. Ya kan kita ada juga tuh istilah ala bisa karena Biasa. biasa. Iya, betul. Nah itu program yang disampaikan atau dilakukan di sekolah Pak Gun dari Pak Gun sendiri itu ada jangka waktunya enggak? Iya. Pengaturannya, planningnya? Ada untuk jangka waktunya itu alhamdulillah Pak Tasiro di dalam komunitas praktisi itu biasanya kami belajar itu terdiri dari 3 komunitas, 3 orang itu ya yang sesuai dengan visi ataupun misi saya itu dalam menuangkan pembelajaran itu. Ketika jam istirahat saya selalu diskusi ketika dengan rekan sejawat itu baik terkendala dan bagaimana menggunakan media interaktifnya. Yang kedua itu saya selalu dengan komunitas praktisi saya itu setelah pulang sekolah Pak. Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Selalu setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah itu setiap hari Jumat itu biasanya kita mengadakan secara rutin gitu. Dengan pulang sekolah kita membuat suatu media interaktif itu melalui Canva juga dengan penggunaan media-media yang lain seperti Google atau seperti yang lainnya itu seperti itu. Alhamdulillah di sekolah kami dan ketika itu sudah ada beberapa yang istilahnya sudah melakukan pembelajaran interaktif melalui beberapa media serta ada yang selalu menekankan dan berpusat pada anak. Ya alhamdulillah ya, rencana kan sudah tuh bahkan sudah dilaksanakan ya Pak Gun ya, bagaimana pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Nah sekarang bagaimana ketika nanti dilaksanakan setiap
pulang sekolah, Mhm. bahkan tadi di hari apa Pak Gun? Di hari Jumat Hari Jumat secara ya. rutin. Nah, sekarang untuk mengecek bagaimana keterserapan materi atau cara mengajar teman-teman sudah berubah belum, Mhm. kira-kira Pak Gunawan bagaimana nih Iya. caranya? Caranya itu pertama kita kalau setiap hari Jumat itu kan ada program latihan ya Pak. Ya, Yang kedua itu di setiap minggu ketiga itu iya. ada salah satu bentuk dari mengaplikasikannya. Oh, Jadi kita membuat suatu produk Produk. dari bidang IT itu sendiri, terus kita berdiskusi ini kurang yang mana nih. Apakah misalkan kurangnya di dalam hal interaktifnya atau di dalam animasinya atau dalam segi cahayanya dan seterusnya itu selalu ada. Salah satunya itu adalah produk yang dihasilkan setiap 3 minggu sekali itu. Terus yang kedua biasanya kita selalu melakukan supervisi gitu. itu supervisi. Iya, supervisi itu bisa dijadikan ajang ketika kita hasil itu produk itu bagus atau tidaknya di dalam kelas masing-masing. Iya, Jadi kami juga istilahnya di dalam supervisi itu menampilkan hasil yang kita dapatkan itu Oh seperti itu. iya. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Dari permasalahan yang Pak Gun utarakan ke saya terkait guru-guru itu masih mengajar dengan cara ceramah dan monoton, konvensional. Pak Gun juga sudah menginginkan guru-guru pengennya sih berubah cara ngajarnya betul. dari tujuan yang kita Tujuan obrolin. yang kita Nah, Pak Gun juga sudah bisa tadi ya merencanakan kapan waktunya sudah, alhamdulillah, dan Pak Gunnya juga bagaimana ketercapaian indikator teman-teman guru sudah baik belum ngajarnya. betul Pak. Ya, mungkin itu solusi bisa Mhm. diterapkan, Insya Allah. Pak Gunawan bisa lebih konsisten lagi. Iya, mungkin insya Allah. seperti itu. Insya Allah. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, terus gini nih, dari apa yang kita obrolin seperti tadi nih, Pak, apa yang Pak Gunawan rasakan sekarang? Yang saya rasakan untuk obrolan hari ini, alhamdulillah Pak. Iya. Artinya kita bisa bersama-sama memecahkan keluhan-keluhan saya, dan insya Allah tentunya saya akan menerapkan dari obrolan kita ini, karena ini adalah merupakan kebahagiaan saya dalam teman-teman memberikan solusi pada saya. Alhamdulillah. Terus selain yang Pak Gunawan rasakan, kira-kira apalagi nih yang tindak lanjut dari Pak Gunawan sendiri? Ya, tindak lanjutnya tentu Pak, kalau saya itu selalu komitmen ya. Dalam arti komitmen bersama itu adalah penting sekali. Karena komitmen bersama itu dibangun berdasarkan prinsip kita yang kuat sesuai dengan visi misi kita sebagai guru tentunya, apalagi yang sekarang sudah abad 25 mungkin ya, atau 21 itu ya. Jadi kita harus komitmen kita bahwa setiap perubahan di dalam suatu pendidikan itu pasti tidak lepas dari bidang etik. Siap, alhamdulillah. Ya mungkin saya rasa percakapan kita cukup tidak Pak Gun? Ya. Bisa menyelesaikan permasalahan Insya Pak Gun. Allah. Semoga apa yang Amin. tadi Pak Gun rencanakan bisa berdampak baik ke guru-guru SMA Negeri 1 Jambi. Amin. Oke, terima kasih Pak Gun. Sama-sama Pak Tasiro atas saran dan motivasi buat saya. Baik, terima kasih Pak Tasiro dan Pak Gunawan. Iya. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru yang hebat, itulah tadi percakapan coach dan kucing tentang alur tirta dan rasa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Tasiro dan Pak Gunawan. Tapi saya masih mengganjal nih buat Pak Tasiro. Iya, siap mengapa. Setelah melakukan praktek coaching tadi dengan Pak Gunawan, sebenarnya apa nih yang dirasakan oleh Pak Tasiro tuh ketika melakukan coaching tersebut? Lalu bagaimana indikator ketercapaian yang tadi di awal tuh poin 3 tuh? Gimana Pak Tasiro? Sebenarnya yang saya rasakan itu memang agak sulit menggali bagaimana caranya agar Pak Gunawan itu bisa menyelesaikan masalahnya. Intinya yang tadi saya bilang, membuat suatu pertanyaan berbobot itu sangat sulit supaya si coach ini mengeluarkan ide-idenya Pak. Alhamdulillah Pak Gunawan ini penuh banyak pengetahuan dan keterampilan, akhirnya Pak Gunawan sendiri bisa
apa namanya terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan saya, akhirnya menyelesaikan masalah yang dialami Pak Gunawan. Iya, betul Pak Tasiro. Jadi Mm-mm. kalau saya lihat tadi hasil obrolan, hasil observasi dan catatan saya tadi memang sedikit sulit ya kalau untuk Iya. membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tetapi yang dua tadi sepertinya sudah kompetensi dua tuh. Jadi hadir Kompetensi penuh, tiga. Oh, hadir penuh sudah. dua, Ya. hadir penuh sudah. Kemudian berhasil mendengarkan juga Iya. sudah. Tinggal yang tadi adalah pertanyaan berbobot. Tapi walaupun berat, sepertinya sudah mulai terlaksana nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Tasiro, kalau memang tiga kompetensi itu menurut Pak Tasiro sudah bisa dilaksanakan, apa yang ingin dilakukan kembali? Ya memang kalau saya lakukan adalah pembiasaan. Karena ala bisa karena terbiasa, Pak. Awalnya ini untuk mengcoach ini kan ilmu baru bagi saya. Nah, saya supaya lancar lagi dan lebih kompeten lagi, saya tentunya akan mencoba mengcoach beberapa teman saya ketika memang mereka butuh saya untuk cara menyelesaikan permasalahan mereka gitu, Pak. Ya. Baik Pak Tasiro, saya Siap. kira sudah cukup. Ya, Baik Bapak Ibu guru yang hebat, itulah perbincangan kami dengan coach dan Kuci pada pertemuan kali ini. Saya Muhammad Jamaluddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.